Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Safitri dengan NIM 2017710760 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID yang menyerang ibu hamil. Penyakit yang sedang mewabah hampir di seluruh dunia saat ini dengan nama COVID-19 dimulai dari daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, yang melamporkan pertama kali mengenai kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Dari data website WHO, pada tanggal 7 Maret 2010 didapatkan kasus konfirmasi sebanyak 90.870 orang dengan total kematian 3.112 orang. Berdasarkan data per tanggal 14 Februari 2020, angka mortalitas di seluruh dunia sebesar 2,1%. Secara khusus di kota Wuhan sebesar 4,9%. Dan Provinsi Hubei sebesar 3,1%. Di Indonesia per tanggal 14 Maret 2020 ada sebanyak 96 kasus yang terkonfirmasi COVID dengan jumlah kematian 6 orang dan menjadi negara ke-65 yang positif konfirmasi COVID-19. Secara keseluruhan, tingkat mortalitas dari COVID-19 masih lebih kecil jika dibanding dengan kejadian luar. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedangkan atau berat. Gejala klinis utama yang muncul dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat. Gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lainnya. Setengah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat, perburukan secara cepat dan progresif seperti ARDS, shock septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan perdarahan dan disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Sampai saat ini, pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin masih terbatas dan belum ada rekomendasi spesifik untuk penanganan ibu hamil dan COVID-19. Berdasarkan data yang terbatas tersebut dan beberapa contoh kasus dan penanganan COVID sebelumnya, ibu hamil memiliki risiko tertinggi untuk terjadinya penyakit berat. Efek samping pada janin, beberapa persalinan preterm juga dilaporkan pada ibu hamil dengan infeksi COVID-19. Akan tetapi, informasi ini sangat terbatas dan belum jelas apakah komplikasi ini mempunyai hubungan dengan infeksi pada ibu. Dalam 2 laporan yang menguraikan 18 kehamilan dengan COVID-19, semua terinfeksi pada trimester ketiga didapatkan temuan klinis pada ibu hamil mirip dengan orang dewasa yang tidak hamil. Kawat janin dan persalinan prematur dan ditemukan pada beberapa kasus. Pada 2 kasus dilakukan persalinan sesar dan pengujian untuk ditemukan negatif pada semua bayi yang diperiksa. Sampai saat ini juga masih belum jelas apakah infeksi COVID-19 dapat melewati rute transplasenta menuju bayi. Meskipun ada beberapa laporan di mana bayi pada pemeriksaan didapatkan pemeriksaan positif dengan adanya virus beberapa saat setelah lahir, tetapi penelitian ini perlu validasi lebih lanjut tentang transmisi ini, apakah terjadi di dalam kandungan atau postnatal. Saat ini tidak ada yang mengarahkan untuk meningkatkan risiko keguguran yang berhubungan dengan COVID-19. Laporan khusus dari studi sebelumnya dengan SARS dan MERS
tidak menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara infeksi dengan resiko keguguran atau kematian janin di trimester 2. Oleh karena itu, tidak adanya bukti akan terjadinya kematian janin intrauteris akibat infeksi COVID-19, maka kecil kemungkinan akan adanya infeksi kongenital virus terdapat perkembangan janin. Terdapat juga laporan pada persalinan prematur pada wanita dengan COVID-19, namun tidak jelas apakah persalinan prematur ini iatrogenik atau spontan. Persalinan iatrogenik disebabkan persalinan karena indikasi metal yang berhubungan dengan infeksi virus. Meskipun terdapat bukti adanya perburukan jaminan dan KPD preterm pada saat laporan kasus, dokter pada petugas medis lainnya sebaiknya melakukan anamnesis tentang riwayat perjalanan seorang ibu hamil dengan gejala demam dan infeksi saluran pernafasan atas mengikuti panduan sesuai dengan buku pedoman diagnosis dan penelaksanaan pneumonia COVID-19 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI tahun 2020. Dokter dan petugas kesehatan lainnya juga harus memberitahu petugas penanggung jawab infeksi di rumah sakitnya sendiri untuk penanganan kasus di tempat penemuan dan petugas di rumah sakit rujukan dan departemen kesehatan di daerahnya. Selanjutnya ada pasien dalam pengawasan, yaitu yang pertama ada seseorang yang mengalami demam lebih dari 30 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Yang kedua, batuk, pilek atau nyeri tenggorokan. Yang ketiga adalah pneumonia ringan hingga berat berdasarkan segala klinis dan atau gambaran radiologis. Yang keempat adalah memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah atau negara yang terdapat virus COVID-14. Dan yang terakhir adalah merupakan petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi yang mengalami COVID-19. Dan yang kedua ada seseorang dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit memiliki salah satu dari paparan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Dan yang kedua adalah bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID-19. Dan yang ketiga ada memiliki riwayat kontak dengan hewan menular. Jika hewan menular sudah teridentifikasi di Cina atau wilayah atau negara yang terkena COVID-19. Dan yang terakhir adalah memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan atau kontak dengan orang yang memiliki riwayat COVID yang memiliki suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Dan di sini juga ada orang dalam pemantauan. Seorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah atau negara yang terjangkit dalam 14 hari dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19, pasien konfirmasi yang bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID-19 di Cina atau wilayah atau negara yang terjangkit sesuai dengan penyakit memiliki riwayat kontak dengan hewan penular di Cina. Selanjutnya ada rekomendasi umum. Penularan COVID-19 menyebar dengan cara mirip seperti flu, mengikuti pola penyebaran droplet dan kontak. Gejala klinis pertama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak
sesak, memberat, lemas, nyeri otot, diare, dan gejala gangguan pernafasan lainnya. Saat ini masih belum ada vaksin yang menghindari terpaparnya virus penyebab COVID-19. Lakukanlah tindakan-tindakan pencegahan penularan dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan cara yaitu yang pertama, tenaga kesehatan harus segera memberitahu tenaga penanggung jawab infeksi di tempat bekerja atau komite PPI apabila kedatangan ibu hamil yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau pasien dalam pengawasan PDP. Dan yang kedua adalah tempatkan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 atau pasien dalam sudah disiapkan sebelum apabila rumah sakit tersebut sudah siap sebagai pusat rujukan. Jika penanganan kasus ini tidak ada, pasien harus segera mungkin dirujuk ke tempat yang ada fasilitas ruangan khusus tersebut. Perawatan dilakukan di ruang isolasi khusus, ini termasuk saat persalinan dan nifas. Dan yang ketiga, bayi yang lahir dari ibu yang terkena COVID-19 dianggap sebagai pasien dalam pengawasan PDP, dan bayi harus ditempatkan di ruangan isolasi sesuai dengan panduan pencegahan infeksi pada pasien pengawasan PDP. Yang keempat, untuk mengurangi transmisi virus dan dari ibu ke bayi, harus disiapkan fasilitas untuk perawatan terpisah pada ibu yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau pasien dalam pengawasan PDP dari bayinya sampai batas risiko transmisi sudah dilewati. Dan yang terakhir ada pemulangan pasien postpartum harus sesuai dengan rekomendasi. Dan di sini ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil yang bersalin, yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun dari air sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. Dan yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Dan yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Dan yang keempat, saat Anda sakit, gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar. Dan yang kelima, adalah tutupi mulut dan hidung Anda saat batuk dan bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang sudah disediakan. Bila tidak ada tisu, lakukan bentuk sesuai etika batuk. Dan yang keenam, bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. Dan yang ketujuh, gunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas yang termasuk disebut COVID-19. Akan tetapi penggunaan masker saja masih kurang untuk melindungi seseorang dari infeksi ini, karena harus disertai dengan usaha pencegahan lainnya. Penggunaan masker harus dikombinasikan dengan hand sanitizer dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Yang kedelapan adalah penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektivitasannya dan dapat membuat orang awam mengabaikan pentingnya usaha pencegahan lain yang sama pentingnya seperti hand sanitizer dan pola hidup sehat. Yang di sini juga ada cara penggunaan masker medis yang secara efektif, yaitu yang pertama, pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut, hidung, kemudian eratkan dengan baik untuk meminimalisasikan celah antara masker dan wajah. Dan yang kedua adalah
Saat digunakan, hindari menyentuh masker. Dan yang ketiga, lepaskan masker dengan teknik yang benar. Misalnya, jangan menyentuh bagian depan masker, tapi lepas dari belakang dan bagian dalam. Yang keempat, setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh masker yang telah digunakan, segera cuci tangan. Dan yang kelima, gunakan masker baru yang bersih dan kering. Segera ganti masker jika masker yang digunakan sudah mulai lembab. Dan yang keenam, jangan pakai ulang masker yang telah dipakai. Yang ketujuh, buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan sampah medis sesuai SOP. Dan yang ketujuh, masker pakai seperti katun tidak direkomendasikan. Dan yang ke-10 ada diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis terkait dengan melakukan screening antenatal, perencanaan persalinan dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang ke-11 adalah menghindari kontak dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, dan hewan lain yang membawa virus COVID-19. Bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP atau langsung ke RS rujukan yang untuk mengatasi penyakit COVID-19. Yang ke-14 adalah rajin mencari informasi yang tepat benar mengenai COVID-19 di media sosial atau sebagainya. Dan selanjutnya ada rekomendasi khusus ibu hamil. Yang pertama ada antenatal care. Prinsip manajemen COVID-19 pada kehamilan meliputi isolasi awal, prosedur pencegahan infeksi sesuai standar, terapi oksigen, hindari kelebihan cairan, pemberian antibiotik empiris, mempertimbangkan risiko sekunder akibat infeksi bakteri, pemeriksaan SARS COVID-19, dan pemeriksaan infeksi penyerta yang lain. Pemantauan janin dan kontraksi uterus, ventilasi mekanis lebih dini apabila terjadi gangguan pernafasan yang progresif, perencanaan persalinan berdasarkan pendekatan individu atau indikasi obstetri, dan pendekatan berbasis tim dengan multidisiplin. Beberapa rekomendasi saat antenatal care, yaitu yang pertama, wanita hamil yang termasuk pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 harus segera dirawat di rumah sakit berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Pasien dengan COVID-19 yang diketahui atau diduga harus dirawat di ruang isolasi khusus di rumah sakit. Apabila rumah sakit tidak memiliki ruang isolasi khusus yang memenuhi syarat airborne infection isolation room atau bisa disebut AIR, pasien harus ditransfer secepatnya mungkin ke fasilitas di mana fasilitas isolasi khusus tersedia. Yang kedua, investigasi laboratorium rutin seperti tes darah, urin tetap dilakukan. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan rutin USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan infeksi terkonfirmasi maupun PDP sampai ada rekomendasi dari episode isolasinya berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. Dan yang keempat ada penggunaan pengobatan di luar penelitian harus mempertimbangkan analisis risk benefit dengan
menimbang potensi keuntungan bagi ibu dan keamanan bagi janin, saat ini tidak ada obat antivirus yang disetujui oleh FDA untuk pengobatan COVID-19. Walaupun antivirus spektrum luas digunakan pada hewan model MERS, sedang dievaluasi untuk aktivitas terhadap SARS. Dan yang kelima, ada antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Periode 14 hari dapat dikurangi apabila pasien dinyatakan sembuh. Direkomendasikan dilakukan USG antenatal untuk pengawasan pertumbuhan janin 14 hari setelah resolusi penyakit akut. Meskipun tidak ada bukti bahwa gangguan pertumbuhan janin IUGR adalah risiko COVID-19, 2/3 kehamilan dengan SARS disertai oleh IUGR dan solusio plasenta terjadi pada kasus MERS, sehingga tindak lanjut ultrasonografi diperlukan. 6. Jika ibu hamil datang di rumah sakit dengan gejala memburuk dan diduga atau dikonfirmasi COVID-19, berlaku beberapa rekomendasi berikut, yaitu yang pertama, pembentukan tim multidisiplin, idealnya melibatkan konsultan dokter spesialis penyakit infeksi jika tersedia, dokter kandungan, bidan yang bertugas, dan dokter anestesi yang bertanggung jawab untuk perawatan pasien sesegera. Selanjutnya ada rekomendasi persalinan. Yang pertama ada, jika seseorang wanita COVID-19 dirawat di ruang isolasi, di ruang bersalin, dilakukan penanganan di multidisiplin yang meliputi dokter paru, penyakit dalam, dokter kandungan, anestesi bidan, dokter neonatologis, dan perawatan neonatal. Dan yang kedua, upaya harus dilakukan untuk meminimalkan jumlah anggota staf yang memasuki ruangan, dan unit harus mengembangkan kebijakan lokal yang menetapkan personil yang ikut dalam perawatan hanya satu orang atau pasangan atau anggota keluarga yang dapat menemani pasien. Orang yang menemani harus diinformasikan mengenai risiko penularan, dan mereka harus memakai APD yang sesuai saat menemani pasien. Yang ketiga, ada pengamatan dan penilaian ibu harus dilakukan sesuai dengan praktik standar dengan penambahan saturasi oksigen yang bertujuan untuk menjaga saturasi oksigen lebih dari 94%, titrasi terapi oksigen sesuai kondisi. Dan yang keempat, menimbang kejadian penurunan kondisi janin pada beberapa laporan khusus di Cina. Apabila sarana memungkinkan, dilakukan pemantauan janin secara kontinu selama persalinan. Dan yang kelima, sampai saat ini belum ada bukti klinis kuat merekomendasikan salah satu cara persalinan. Jadi, persalinan berdasarkan indikasi obstetri dengan memperhatikan keinginan ibu dan keluarga, terkecuali ibu dengan masalah gangguan respirasi yang memerlukan persalinan segera berupa SC maupun tindakan operatif pervaginam. Dan yang keenam, bila ada indikasi induksi persalinan pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi COVID-19,
dilakukan evaluasi urgensi, dan apabila memungkinkan untuk ditunda sampai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Bila menunda dianggap tidak aman, induksi persalinan dilakukan di ruang isolasi, termasuk perawatan pasca persalinannya. Dan yang ketujuh, bila ada indikasi operasi terencana pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi COVID-19, dilakukan evaluasi urgensinya, dan apabila memungkinkan untuk mengurangi resiko penularan sampai infeksi terkonfirmasi keadaan akut sudah teratasi. Dan yang ke-8, persiapan operasi terencana dilakukan sesuai dengan standar. Dan yang ke-9, apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala, dipertimbangkan keadaan secara individual untuk melakukan observasi persalinan atau dilakukan seksio sesaria darurat apabila hal ini akan memperbaiki usaha resusitasi ibu. Dan yang ke-10, pada ibu dengan persalinan kelas 2 dipertimbangkan tindakan operatif pervaginam untuk mempercepat skala 2 pada ibu dengan gejala kelelahan ibu atau ada tanda hipoksia. Dan yang ke-11, premortem cesarean section dilakukan sesuai standar, dilakukan apabila ibu dengan kegagalan resusitasi tetap jaminan masih viabel. Dan identifikasi secara akhir, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagai besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Di sini ada gejala yang paling umum, yaitu yang pertama, demam, batuk kering, dan kelelahan. Dan yang kedua ada gejala yang sedikit tidak umum, yaitu yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang terakhir ada ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan yang terakhir ada gejala serius, yaitu yang pertama, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan yang terakhir, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Jadi, jika seorang mengalami gejala salah satu dari 3 tersebut, maka segera cari bantuan medis. Jika Anda mengalami gejala serius, selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan di rumah, dan rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus COVID-19, tetapi juga bisa 14 hari setelah terinfeksi. Jadi, lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus infeksi lainnya. Jadi, sekian dari saya yang menginformasikan tentang pencegahan penyaluran infeksi COVID yang menyerang ibu hamil. Jika
terdapat salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.